Selamat datang untuk Pak Roil Bilad dari Malaysia, yang merupakan salah satu dosen dan merupakan pimpinan dari atau center head dari Advanced Integrated Membrane System Center Institute of Sustainable Building University Teknologi Petronas Malaysia. Baik, mungkin untuk Bapak Roil Bilad dipersilahkan untuk berbagi kepada rekan-rekan semua yang telah hadir, dan selamat datang Pak. Ya, Dan sebentar dulu salam ya. ya. Oh iya, Ini saya bisa share slide ya? boleh bisa, Pak. Jadi Bapak di screen itu di sebelahnya Share chatroom screen ya? itu Oke. ada bagian yang dekat love itu. Nah, itu ada Oke. ya, ada Jadi, oke, saya lihat ini. Halo, sebentar ya. ya. Share screen. Mana screen saya ini? Belum. Oh ya, sudah Bapak. Mohon maaf, jadi ini mahasiswa semua kan ya? Ada sebagian praktisi juga, ada mahasiswa juga, Pak. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat. Sama lah di sini juga banyak yang urgent, jadi tiba-tiba minta meeting segala macam. Jadi tadi saya ada department meeting. Jadi saya nggak tahu nih. Jadi bagai audiensnya siapa kemarin. Jadi saya pikir banyak kan mahasiswa. Jadi ini banyak materi yang dasar sebenarnya. Jadi saya ada 3 topik. Saya tadi sudah share slide-nya, jadi kalau ingin dilihat, silahkan dilihat. Pertama itu tentang proses untuk pengolahan air. Terus saya lanjut sedikit tentang teknologi membran untuk pengolahan air. Terus nanti sisanya kita bisa diskusi bagaimana implikasi dari proses pengolahan air kalau kita mau menangani limbah terkait COVID-19 ya. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana kita tahu kalau air yang kita minum itu aman kan? Karena di air itu ada banyak hal yang ada. Jadi tidak terlihat tapi ada. Contohnya misalkan ini saya lihat ada mikroba, ada virus, ada bahan kimia, chemicals, ada logam berat, ada senyawa organik. Ada banyak, dan ini sama dengan yang kejadian di COVID-19 itu. Jadi ini juga nggak terlihat karena konsentrasinya itu rendah. Jadi bagaimana kita tahu? Ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau kita minum, ini pertanyaannya, ini air yang saya minum ini aman nggak sih? Oke. Kenapa bisa ada banyak polutan semacam itu? Karena kontaminasi bisa datang dari banyak hal ya, bisa datang dari industri, bisa dari pertanian, bisa dari industri, bisa jadi dari segala macam, dari rumah tangga, dari farmasi, obat-obatan, dari rumah sakit dan sebagainya. Jadi yang masuk ke sistem air kita itu banyak macam-macam gitu, macam-macam dan enggak terlihat. Jadi itu yang menyebabkan kita harus bangun pertanyaan, ini air yang saya minum ini aman nggak sih? Terus kalau saya minum air, apakah saya harus minum air murni atau bagaimana? Jadi konvensional air murni itu misalnya air desalinasi, misalkan kita uapkan airnya terus kita minum, itu hampir murni. Nah itu bagaimana? Apakah itu solusinya atau yang lain? Jadi secara historis orang-orang dulu kan minum air alami, natural water. Nah, natural water itu apa? Natural water itu air, ya sebagai 99%-nya air. Tapi yang lain lagi ada mineral. Karena mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi dan lain-lain itu dia diperlukan untuk kesehatan manusia. Jadi air yang terbaik itu, ini saya nggak tahu, ini open for discussion ya. Air alami, diambil air pegunungan yang airnya itu bersih, jadi kayak bahan kimia, bakteri berbahayanya nggak ada, dan mengandung sedikit material yang diperlukan oleh tubuh. Jadi terus air alami kan nggak selalu ada. Jadi mungkin kalau orang tinggal di pegunungan,
dekat dengan mata air, dia bisa dapatkan air secara langsung dari alam, dari mata air. Tapi kalau kita yang tinggal di kota atau di masyarakat atau di lingkungan pegunungan tapi nggak ada mata air, bagaimana? Jadi kita menggunakan ini namanya raw water. Ya, kita gunakan air yang ada saja kan, tapi kita perlu mengolahnya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengolah air itu? Cara mengolah air itu simpel aja. Jadi kita melihat air itu, air ini itu air dan pengotor. Jadi seluruh proses yang dilakukan untuk pengolahan air itu sebenarnya untuk menyisihkan atau membuang pengotor ini. Pengotor itu impurities bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa dapat air yang murni dengan jumlah pengotor yang seminimum mungkin. Nah, sekarang jadi langkah berikutnya adalah terus apa saja jenis pengotornya? Ada yang physical, pengotor fisikal, ada yang chemical, ada yang biological. Nah, yang fisikal ini seperti partikel lah. Partikel contohnya misalkan air sungai, kenapa dia keruh? Karena dia banyak mengandung partikel tanah, sehingga dia nggak bersih, dia terlihat kotor ya. Ada juga yang ini yang kalau yang fisikal ini nggak terlalu berbahaya sebenarnya, karena dia kelihatan kan. Jadi kita bisa lihat kalau airnya keruh berarti ini banyak partikel. Oh, ini mungkin tidak sehat untuk diminum gitu. Tapi kalau misalkan dia pengotornya itu bahan kimia, nah bahan kimia ini banyak yang nggak terlihat. Jadi dia itu memang bening sebening air. Dan kalau kita mau minum airnya, nggak ada ininya, kadang nggak berbau. Kalau misalkan dia mengandung metanol atau etanol misalnya, etanol itu kan yang alkohol, itu kan kita bisa bau. Tapi kalau alkohol konsentrasi rendah, nggak akan terbau. Gitu. Nah, sekarang yang ngetren ini ada juga pengotor yang kita kategorikan pengotor biologi. Jadi di air yang kita minum virus, bakteri, alga, dan segala macam jenis mikroorganisme lain yang juga sama kasusnya. Kalau dia konsentrasinya rendah, nggak kelihatan. Sehingga kita secara tidak sengaja kita minum ya. Dan akhirnya berbahaya untuk kesehatan tubuh. Jadi bagaimana cara pengolahan? Pengolahannya simpel aja. Jadi satu, pengotor fisikal itu kita sisihkan, kita buang. Yang senyawa kimianya kita buang, patogennya kita buang. Jadi simpel aja. Jadi ya ketiga kategori pengotor impurities pengotor itu kita bisa sisihkan dari air sehingga airnya bisa sehat untuk diminum. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kan? Bagaimana cara menyisihkan partikel? Bagaimana cara menyisihkan chemicals? Bagaimana cara menyisihkan patogen? Jadi sebagian yang saya ini nanti sebagian materi saya itu untuk proses ini. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita tinjau bagaimana proses pengolahan air, itu dia banyak ya. Ada melalui proses disinfeksi, ada namanya penukar kation, adanya adsorpsi, ada filtrasi, oksidasi, penetralan, demineralisasi dan banyak macamnya lah. Ada banyak macam cara, tapi tidak harus semua. Jadi dia harus disesuaikan pada seperti apa kualitas air bakunya itu, terus seperti apa kualitas produk air minum yang kita inginkan. Jadi itu secara prinsipnya. Jadi kalau kita mau lihat secara menyeluruh, jadi biasanya nanti kalau ada apa-apa, karena saya full screen ya, jadi kalau ada apa-apa, tolong moderatornya ini yang ngomong ya ke saya, jadi biar saya bisa berhenti. Jadi inilah yang proses umum yang dipakai untuk mengolah air. Jadi kita punya ada air baku masuk, jadi ada banyak proses, ada screening namanya ini, biasanya penyaring kasar, ada ini yang fisikal, ada namanya koagulasi, flokulasi, ini yang chemical, fisikal, ada juga namanya sedimentasi, ada filtrasi, ada disinfeksi. Ini proses pengolahan air secara umum. Oke, jadi saya akan lanjut sedikit demi sedikit. Nah, sekarang lanjut proses untuk penyisihan partikel itu dia dimulai dari proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini. Ini semua tujuannya untuk menyisihkan partikel dari yang ininya besar,
ukurannya besar ke ukuran yang sangat kecil. So, apa saja yang kita bisa lakukan untuk menyisihkan partikulat dari air? Kita bisa gunakan screen filter saringan kasar. Ini kita bisa melakukan metode sedimentasi. Sedimentasi itu bahasa Indonesianya pengendapan. Terus kita juga bisa melakukan teknik fisika kimia melalui proses koagulasi dan flokulasi. Bisa juga kita saring ya. Jadi saya akan cover semua ini di slide selanjutnya. Screening ini simple ya. Screening ini saringan biar ininya tidak masuk. Biar partikel-partikel besar tidak masuk. Contohnya misalkan kalau kita mau mengolah air sungai, biar ikan nggak masuk ke dalam sistem, karena kalau ikan masuk ke dalam sistem nanti dia tersumbat kan, salurannya pipanya tersumbat apa segala macam. Ya itu segala biota-biota yang besar lah, tanah, partikel, potongan kayu biar nggak masuk. Jadi ini semua kita disaring dulu. Ini prosesnya sangat simpel sekali. Jadi tujuan utamanya itu biar dia ada penyumbatan besar, terutama kalau misalkan di sana itu ada pompa, jadi biar saluran pompanya itu tidak tersumbat, karena kalau pompa tersumbat, pompanya terbakar. Dia ada namanya proses kavitasi namanya proses. Nah, sedimentasi ini kalau bahasa Sasa itu dia namanya ditenten. Jadi sebenarnya kalau partikel itu kalau dibiarkan aja lama, dalam ya ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia nanti partikelnya itu akan mengendap sendiri karena proses gravitasi. Nah, kalau dia lama berarti diperlukan tangki yang sangat besar, sehingga umumnya yang sedimentasi yang secara natural ini jarang dipakai lah, karena dia perlu alat yang terlalu besar, volume yang terlalu besar. Jadi ada namanya lamela. Lamela tuh dia lebih kompak, lebih mampat dari yang sedimentasi biasa. Dia ada pelat-pelat miring seperti ini, sehingga kalau bisa lihat di sini, saya lihat partikelnya itu jatuhnya itu dekat. Jadi kalau yang proses ini kan kalau tangkinya besar, dia akan jatuh anggap aja dari permukaan terus ke bawah, ini yang bikin lama. Tapi kalau menggunakan lamela ini karena dia saluran ininya kecil, flow channelnya itu kecil, dia jatuhnya cepat ke sini. Nah, ini sedimentasi. Sedimentasi ini yang paling sederhana. Jadi orang-orang dulu sebelum orang mengenal sains, kita sudah pakai gitu. Orang-orang tua dulu pun seperti itu. Jadi kalau dia ambil air sungai, dia taruh aja di ember, terus dia tunggu besok paginya. Jadi dia ambil, kita udah bisa ngelihat di bawah itu ada endapan. Oke, ada sedikit teori. Terus adakah cara untuk mempercepat? Karena sedimentasi ini kan dia lama, walaupun pakai lamela itu pun juga lama. Jadi ada nggak cara kita untuk mempercepat? Jadi ini sedikit tentang prinsip interaksi partikel. Jadi kalau kita punya air tapi konsentrasi partikelnya itu rendah, jadi dia itu memang dia independen, rendah, ya memang agak sedikit susah dikontrol ya. Tapi kalau dia konsentrasinya tinggi, jadi dia misalkan kandungan partikel padatannya itu banyak, jadi nanti ada interaksi antar partikel. Jadi partikel itu kan berbenturan, karena dia selalu bergerak di dalam sana, dia bisa berbenturan, dia bisa bergabung, jadi namanya membentukkan flock. Kalau dia membentuk flock, dia bisa jatuh, dia bisa tersedimentasi lebih cepat. Kalau dia mengandung muatan, jadi charge, kalau dia bermuatan, dia bisa jadi sangat stabil. Jadi banyaklah fenomena-fenomena interaksi partikel ini yang membuat sebenarnya analisa sedimentasi itu agak susah. Aplikasi yang paling umum misalkan kalau musim hujan, kita lihat air sungainya itu kan warnanya keruh ya, coklat. Nah itu kan karena banyak partikel. Nah di sungai-sungai tertentu dia tuh nggak banyak. Jadi begitu dia hujan sehari, air dari selokan masuk ke sungai, dalam beberapa jam dia sudah kelihatan jernih sekali. Itu artinya partikelnya mudah tersedimentasi. Tapi ada juga sungai-sungai yang kayaknya seperti di kampung saya. Kampung saya di Praia itu kalau sudah musim hujan memang berbulan-bulan itu airnya keruh karena partikelnya itu stabil. Nah, kenapa partikel itu stabil? Kita analisis ini secara kimia ya. Jadi dia di sana itu kalau partikelnya bermuatan, jadi muatan itu membuat mereka saling tolak menolak. Kalau dia partikelnya saling tolak menolak, dia akan terus menerus tersuspensi, dia stabil kan.
begitu dia ketemu sama partikel lain ditolak, ketemu dia partikel lain ditolak dan seterusnya. Jadi partikelnya menjadi stabil. Tapi kalau ada juga namanya interaksi van der Waals. Interaksi van der Waals itu nggak tahu nih orang-orang kimia. Jadi dia tuh kalau elektrostatik, jadi muatan itu dia membuat partikel itu saling tolak. Tapi kalau van der Waals, dia bilang kalau walaupun dia bermuatan, kalau dia cukup dekat, dia akan tarik-menarik. Ini jadi ada dua hal. Jadi kita harus kalau kita menganalisa proses sedimentasi, kita harus melihat interaksi antar partikelnya. Mana yang lebih dominan? Apakah dia tolakan elektrostatik atau tarikan van der Waals? Nah, ini ada ilustrasi bagaimana pengaruh antara dua gaya itu. Apakah mana yang lebih dominan? Jadi kalau dia dekat, oke. Jadi kalau dia dekat yang terjadi adalah kalau dia cukup jauh ya, jaraknya cukup jauh, dia akan menjauh. Jadi partikel itu akan menolak. Saya ulang. Jadi kalau dia cukup jauh jaraknya, jadi efek dari electrostatic repulsion itu dia lebih kuat sehingga partikelnya itu akan saling tolak menolak. Jadi suspensinya itu stabil. Tapi kalau kita bisa buat dia cukup dekat, jadi van der Waals itu lebih dominan sehingga dia akan terbentuk flux. Jadi partikelnya bergabung, dia jadi lebih berat, jadi lebih mudah untuk mengendap. Ya ini analisisnya. Jadi bagaimana kita mau mengolah air dengan kekuruan tertentu, kita harus melihat level daripada ionnya. Nah, sekarang itu tadi kalau kita mau berbasis pada sedimentasi biasa. Kalau kita ada nggak cara kita memanipulasi proses sedimentasi? Ya ada. Nah, ini namanya proses yang fisikokimia yang saya bilang tadi. Nah, contohnya namanya koagulasi. Jadi bagaimana kalau kita netralkan saja muatan di permukaan partikel itu? Jadi kita destabilkan, jadi membuat dia menjadi tidak stabil. Artinya jadi tidak stabil. Jadi caranya ya kalau dia bermuatan negatif, kita tambahkanlah dia ion-ion yang bermuatan positif. Nah, inilah yang menjadi basis dasar orang menambahkan tawas untuk penjernihan air. Jadi tawas itu kalau bahasa ilmiahnya itu kan banyak aluminium. Aluminium itu kalau dia dilarutkan ke air, dia jadi Al3+, jadi dia bermuatan positif, sehingga partikel-partikel yang bermuatan negatif itu dinetralkan. Dengan demikian, dia bisa menjadi tidak stabil dan mudah bergabung, terbentuk flux. Nah, ini ada banyak, ini saya kasih contoh chemistry di balik interaksi kimia di balik sedimentasi. Biasanya dipakai adalah aluminium Al di sini. Jadi kalau dalam dosisnya sekitar segini, jadi dia dalam air dia akan membentuk ion Al3+, Al3+ akan berinteraksi dengan partikel yang bermuatan negatif, dinetralkan sehingga dia mudah mengendap. Nah, selain koagulasi ada juga namanya flokulasi. Jadi flokulasi ini proses fisikal yang menggunakan tadi interaksi van der Waals sedemikian sehingga partikel-partikel yang sudah dinetralkan tadi dia akan mudah bergabung dan mengendap. Nah, itulah proses flokulasi. Biasanya ini kalau di dalam aplikasinya itu ada dua tangki koagulasi di mana kita kasih dia senyawa kimia, kasih dia tawas, kemudian masuk lagi tangki lain untuk diaduk sehingga kenapa perlu diaduk? Supaya partikelnya itu berbenturan. Kan kita mau dia mengendap. Jadi ngaduknya juga nggak bisa terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti malah impellernya itu, pengaduknya itu akan memecah partikel yang sudah menjadi lebih kecil. Jadi dia harus, tapi nggak terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat jadi terlalu lama bergabungnya. Jadi proses flokulasnya jadi lambat. Jadi adalah perlu namanya optimasi proses bagaimana kita mengaduk supaya memudahkan partikel-partikel kecil itu bergabung membentuk flux.
Oke, itu yang jadi kita sudah bahas tadi screening, koagulasi, flokulasi, sementasi. So ada nggak cara lain? Jadi ingat kalau koagulasi ini dia ada menambahkan senyawa kimia. Jadi orang biasanya sekarang cukup resisten kalau ada senyawa kimia di karena pasti ada yang sisa. Jadi kalau saya taruh aluminium kan dosisnya tuh kita nggak tahu persis. Jadi orang tambah aja menurut manual tambahkan 5 sampai 20 mg per kubik meter. Tapi bisa jadi dia itu overdosis. Kalau overdosis berarti aluminiumnya itu kan dia terlarut dalam air. Jadi dia akan tetap ada dalam air sehingga akan terbawa juga di produk air minum dan ikut terminum gitu. Nah, kalau dia underdosis, jadi dosisnya kurang, koagulasi dengan flokusnya jadi tidak efisien, proses sedimentasinya jadi cukup lama. Nah, inilah yang jadi dasar kenapa orang pakai filtrasi. Nah, filtrasi itu bahasa Indonesia nyaring ya. Filtrasi itu ya filtrasi ada banyak ininya. Jadi yang paling populer itu dia pakai sand filter ya, namanya pakai saringan menggunakan saringan pasir lah. Saya nggak tahu terminologi bahasa Indonesianya apa, tapi ini biasanya pakai pasir. Ada juga menggunakan semacam tanah yang dia cukup spesial, namanya tanah diatom namanya. Nanti saya bahas lagi. Ada juga menggunakan membran, tapi membran ini saya akan bahas lagi di terakhir nanti belakangan. Jadi ini sedikit tentang sand filter, rapid saringan pasir yang lambat. Ada namanya ini rapid sand filter, ini saringan pasir yang cepat. Nah, dia bagaimana mekanismenya? Jadi kalau saya punya partikel, jadi ini partikel pasir itu ya. Ini pasir. Jadi karena dia padat ya. Jadi bentuknya itu tidak berubah kalau dia ditekan. Jadi kalau pasir ditekan itu bentuknya selalu sama dan dia tidak reguler ya. Maksudnya itu bentuknya itu tidak seragam. Jadi kalau saya tumpuk pasir banyak, tetap akan ada pori di antara partikel-partikel pasir. Jadi kalau kita mau mengolah air dengan filtrasi, jadi air akan masuk di antara partikel ini jalan-jalannya sehingga kalau ada kotoran dia akan tersumbat di sini, dia akan ini di sini dan sebagainya. Jadi yang penting di proses filtrasi menggunakan bed namanya itu. Bed itu saya nggak tahu kalian belajar nggak? Unggun namanya kalau bahasa Indonesianya itu. Jadi semacam lapisan pasir. Jadi yang aspek fundamental yang perlu diperhatikan itu satu adalah proses transport. Jadi bagaimana air tetap jalan, tidak cepat tersumbat. Kita harus mempertimbangkan proses difusinya, kita mempertimbangkan inersianya, gravitasi dan sebagainya. Terus hal yang kedua yang penting adalah bagaimana proses pelekatan dari partikel itu. Apakah dia murni karena ukurannya yang besar sehingga dia tidak lolos, atau karena memang ada namanya surface force, ada gaya-gaya kimia atau gaya-gaya fisika yang membuat partikel-partikel melalui pasir itu bisa melekat. Ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk yang saringan filter yang lambat itu dia sangat simpel lah sebenarnya. Jadi kalau saya punya kayak tong air itu loh, silinder air itu, jadi isilah dengan pasir, batu-batuan kerikil besar gitu. Nah, dari air mengalir dari atas ke bawah, terus masuk ke sini. Jadi udah itu aja. Jadi apa yang terjadi dengan partikel yang ada? Jadi partikel yang ada itu dia akan menyumbat pasirnya. Jadi kebayang. Jadi awal-awalnya dia laju penyaringannya secepat. Jadi seiring dengan waktu, karena semakin banyak partikel yang menyumbat pori-porinya itu jadi makin lambat, sehingga nanti kalau kita lihat ini ada gambar saya tunjukkan. Jadi kalau udah prosesnya sudah cukup lama akan kelihatan di sini namanya Schmutzek. Itu bahasa Jerman. Jadi ada namanya bahasa Inggrisnya tuh cake. Dia semacam kue. Jadi ada lapisan kotoran di permukaan pasir ini yang harus yang harus dibuang secara berkala. Jadi prosesnya itu ada proses filtrasi, ada namanya backwash. Jadi nanti
ada dipompa balik atau dibersihkan secara manual supaya lapisan yang nyumbat ini bisa dikeluarkan. Jadi slow sand filtration ini, jadi dia menggunakan pasir dengan diameter sekitar 0,2 mm. Terus dia laju alirnya nggak terlalu cepat, jadi dia lambat. Jadi kalau proses dengan laju alir yang lambat itu artinya kita perlu unit operasi yang besar. Unit operasinya besar, investasinya besar, jadi biasanya itu tidak ekonomis. Tadi namanya ada sebut tanah diatom. Tanah diatom itu, jadi kalau dilihat ini dia bentuknya seperti serbuk. Ini kasat mata lihat seperti serbuk, tapi kalau dia dilihat menggunakan mikroskop elektron, kita akan lihat partikel yang ini itu seperti ini. Nah, dia punya daya saring yang cukup bagus sehingga dipakailah untuk melapisi. Jadi filternya seperti kain, tapi di permukaan kainnya itu dilapisi oleh tanah ini. Nah, itu cara pakainya untuk tanah diatom, saringan tanah diatom. Membran saya akan jelaskan nanti. Nah, ini yang rapid sand filter. Jadi kalau rapid sand filter itu nggak ada bedanya sama yang slow sand filter, tapi ininya jadi saya tunjukkan video bagaimana multimedia filter menggunakan prinsip rapid sand filter. Oke, jadi kalau yang rapid sand filter ini, dia seperti yang slow sand filter, tapi dia menggunakan pompa supaya laju alir filtrasinya lebih cepat. Jadi lapisan-lapisannya itu banyak, sama seperti yang sebelumnya, tapi ini dia sudah didesain lebih canggih lah di animasi ini. Jadi kita udah bahas dari awal tentang screening, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi. Selanjutnya disinfeksi. Ini yang terkait sama COVID-19 ini ya. Disinfeksi itu adalah proses operasi yang kita desain untuk membunuh atau mendeaktivasi mikroorganisme patogenik. Patogenik ini yang berbahaya ya. Jadi ada banyak caranya. Jadi kita tambahkan senyawa kimia atau sesuatu lah, atau ion atau segala macam gitu, yang mematikan, yang bisa membunuh patogen itu. Tapi dia juga senyawa kimia itu harus tidak berbahaya ke manusia. Jadi kalau dia juga berbahaya ke manusia, berarti ya yang dibunuh bukan cuma patogennya aja, tapi sekalian manusianya gitu. Jadi dia cepat. Kita juga mau kalau kita tambahkan senyawa kimia ini, jadi tidak ada residu, jadi tidak ada yang tersisa. Kalau tersisa nanti bisa berbahaya. Terus tentunya kita tambahkan sesuatu yang murah, karena air itu murah sekali. Nah, apa yang ada? Yang paling populer itu klorin, gas klorin. Gasnya ini sebenarnya berbahaya. Gas klorin dipakai juga, ada juga dalam bentuk namanya sodium hipoklorit. Ini yang kalau kita di Indonesia itu yang istilah populernya itu yang kaporit itu. Kita bisa pakai ozon, kita bisa menggunakan radiasi menggunakan sinar ultraviolet. Ini kalau
lihat di depot-depot air minum ada lampu yang warnanya agak biru-biru itu, nah itulah radiasi ultraviolet. Jadi tujuannya disinari lampu ultraviolet adalah untuk disinfeksi. Kita juga bisa menggunakan ultrasonik, bisa menggunakan listrik dan iradiasi. Halo, klorin ini dipakai di banyak PDAM. Jadi kalau kita bawain air itu, dia ada bau lain lah. Ya itu biasanya karena overdosis dari klorin. Nah, jadi klorin ini efektif sebagai disinfektan, tapi kalau kita tambahkan klorin dan dia ada senyawa organik lain di air, dia akan membentuk ada namanya senyawa trihalomethane. Nah, trihalomethane ini adalah salah satu senyawa kimia yang menyebabkan kanker. Jadi di negara-negara maju sekarang klorin sebagai senyawa disinfeksi sudah mulai dilarang. Alternatifnya adalah menggunakan ozon. Banyak dipakai di Eropa. Dia itu menggunakan prinsip radikal bebas untuk menyerang patogen. Cuma masalahnya itu dia cukup mahal ya, 2-3 kali lebih mahal daripada menggunakan klorin. Umumnya, jadi kalau orang menangani air limbah ini dia sangat hati-hati lah ya. Jadi dia sangat hati-hati. Jadi bukan hanya satu dipakai. Jadi ozon dipakai dulu. Jadi ozon dipakai dulu. Setelah itu ada juga dikasih dosis klorin. Jadi ada dua tahap disinfeksi. Oke, so kita sudah bahas hampir semua proses. Terakhir disinfeksi. Ada lagi proses lain karena ada banyak jenis pengotor yang tidak umum tapi masih ada. Contohnya misalkan kita sebutkan di sini namanya senyawa yang terlarut. Senyawa yang terlarut misalkan dia ion metal atau mangan dan sebagainya. Jadi di sana kita bisa tambahkan proses aerasi. Ada juga namanya air sadah. Jadi kalau airnya itu banyak mengandung kalsium atau magnesium, kita perlu namanya proses softening. Ada juga menggunakan senyawa activated karbon. Nah, ini banyak dijual di Indonesia nih. Jadi karbon filter namanya, karbon. Ada juga menggunakan rifusumus. Ini berbasis membran. Saya jelaskan nanti. Jadi unit-unit ini adalah unit-unit yang umum dipakai. Jadi tapi tidak semestinya semuanya ada ya, atau tidak semestinya persis seperti ini. Jadi kita juga kalau misalkan di air bakunya ini ada senyawa lain, contohnya misalkan dia tadi ada magnesium, berarti saya harus tambahkan unit lain untuk memisahkan magnesium. Jadi intinya ketika kita mendesain proses pengolahan air, kita harus analisis dulu apa saja pengotor yang ada di air. Jadi dari sana kita bisa tahu teknologi apa yang kita gunakan untuk treatment. Ini contoh salah satu instalasi pengolahan air minum. Jadi ini dia ada banyak unit. Ini ada flokulasi, ini ada bak sedimentasi, ini ada filtrasi menggunakan tadi yang saringan filter. Ini untuk nampung dan sebagainya ya. Oke, saya ada beberapa slide lagi. Nah, sekarang spesial karena bidang saya di bidang membran. Jadi mungkin kalau tidak semua, hampir semua alat-alat pengolahan air yang baru sekarang ini tidak lagi menggunakan proses yang banyak tadi. Jadi prosesnya lebih simpel, menggunakan satu teknologi namanya teknologi membran. Jadi teknologi membran itu apa? Jadi teknologi membran itu seperti saringan pasir tadi, tapi nggak tebal. Jadi kalau saringan pasir itu bisa 1-2 meter tebalnya, membran itu hanya jadi setipis kertas. Jadi ini saya kasih contoh, ini membrannya. Jadi saya punya air masuk di sini, terus ditahanlah sama permukaan membran ini karena hanya komponen yang memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran pori dari membran itu saja yang bisa lolos tersaring. Bagaimana rupa materialnya itu? Nah, ini contohnya. Ini kelihatannya seperti kertas, dia lebih tipis dari kertas. Kalau kita lihat dengan kasat mata, dia memang seperti kertas biasa. Tapi kalau kita lihat menggunakan alat yang canggih,
ini membran yang saya buat. Kita lihat di bawah namanya menggunakan Microsoft Electron, kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali yang hitam-hitam ini, yang hitam-hitam terlihat di gambar ini itu dia pori-porinya. Jadi kalau simple saja, kalau membran biasa itu kalau kita potong dia 1 cm kali 1 cm, di sana itu ada 2 sampai 3 juta pori-pori yang ukurannya sangat kecil ya, mikron level. Ada banyak macamnya ya. Jadi kalau yang paling populer dipakai itu namanya reverse osmosis. Jadi tergantung ukuran pori. Jadi reverse osmosis itu dia bisa memisahkan hampir semua kecuali air. Jadi termasuk garam lah. Nah, reverse osmosis yang dipakai banyak di Saudi, di negara-negara Timur Tengah untuk desalinasi air laut. Jadi mengolah air laut menjadi air tawar, itu desalinasi. Nah, membran yang porinya sedikit agak besar namanya nanofiltrasi. Ultrafiltrasi dan mikrofiltrasi ini yang paling banyak dipakai untuk air minum. Apa bedanya? Jadi kalau mikrofiltrasi ini dia bisa lihat mikrofiltrasi ini dia bisa menyaring biomasa. Biomasa itu maksudnya itu yang bakteri atau patogen ya. Jadi patogen, bakteria, semua biomasa ini bisa di ini. Nah, kalau udah levelnya ultrafiltrasi, bahkan molekul-molekul besar itu bisa tersaring. Jadi bayangkan kalau kita mau nyaring bakteria dengan mikrofiltrasi sudah cukup. Kalau kita mau nyaring virus yang lebih kecil lagi cukup dengan ultrafiltrasi. Tapi kalau kita mau bikin air minum dari air tawar dari air minum, kita harus menggunakan RO ini, reverse osmosis. Nah, dulu kenapa kalau dilihat dari di pengolahan awal itu tidak disebut teknologi membran, karena orang dulu mikir membran ini teknologi canggih yang sangat mahal. Tapi sekarang udah tidak lagi. Ini yang menyebabkan ada perubahan yang cukup besar mengenai teknologi pengolahan air. Jadi hampir yang seperti yang saya bilang sebelumnya, hampir semua teknologi pengolahan air sekarang itu menggunakan teknologi membran, karena membran ini sudah sangat murah. Jadi membran itu per meter persegi itu udah berapa nih? $1. $1 1 sampai $2 saja harganya. Sehingga yang dulunya orang menghindari menggunakan membran karena alasan mahal, sekarang banyak sudah menggunakan teknologi membran karena harganya sudah cukup kompetitif. Ini contoh unit operasi menggunakan membran, jadi dia cukup kompleks lah. Ini tadi dari kertas dia dibikin jadi modul seperti ini. Dia juga bisa dibikin ini modul seperti ini. Ini juga yang namanya membran hollow fiber dan sebagainya. Nah, di sini kan nggak ada. Jadi membran itu hanya cukup filtrasi aja. Tapi kalau kita punya unit filtrasi yang cukup bagus seperti membran, jadi yang koagulasi, flokulasi, sedimentasi ini semuanya kita bisa buang. Cukup hanya 1. Jadi kalau air diolah dengan teknologi membran, dia cukup hanya 2 tahap saja. Jadi screening awal dan aplikasi dari teknologi membran. Ini ada video, ada beberapa menit yang menunjukkan bagaimana teknologi modern membran untuk pengolahan air. Pre-filtration inilah yang screening awal yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini yang bagian ini adalah ultrafiltrasi, membran ultrafiltrasi yang tadi.
Jadi proses pengolahannya itu cukup 2 tahap aja, prefiltrasi atau screening dengan ultrafiltrasi. Jadi sama seperti di sand filter tadi. Jadi kalau kita udah nyaring, dia akan mulai tersumbat. Nah, sumbatannya itu kita buang dengan proses namanya backwashing. Jadi waktu operasinya itu 60 menit. Contohnya unit inilah, 60 menit dia produksi air, selama 5 menit dia dibersihkan. 60 menit produksi air, 5 menit dibersihkan. Terus di prosesnya itu ada namanya siklusnya. Jadi membrannya tadi dia merevolusi cara untuk mengolah air. Jadi yang tadinya kita perlu banyak tahap, sekarang kita cukup dua tahap saja lah. Jadi kalau screening yang kita hitung, jadi dia jadi 2 tahap, sehingga membuat teknologi pengolahan air itu jadi sangat compact. Dengan 1 tahap kita bisa boleh buang banyak pengotor ya, pengotor partikel terbuang, pengotor yang patogen kita bisa sisihkan. Yang kimiawi itu kalau dia dalam wujud molekul yang besar itu kita bisa sekalian buang, tapi kalau dia menggunakan dalam bentuk senyawa kimia yang kecil itu akan susah terjadi. Ini ada satu riset paper yang di Nature itu salah satu jurnal yang sangat prestisius ya, yang bilang kalau di masa yang akan datang orang nggak akan lagi kelahi memperebutkan minyak, tapi negara-negara akan berebutan air. Jadi dan untuk mengantisipasi masalah ke depan, kita perlu banyak menerapkan teknologi membran, tidak hanya untuk pengolahan air tapi juga untuk pengolahan limbah.